Christopher Columbus menemukan benua Amerika dengan tidak sengaja ketika ia berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Ia dipuji oleh raja dan banyak disanjung oleh rakyatnya, serta ia pun diangkat menjadi bangsawan kehormatan kerajaan. Namun tidak semua orang senang. Ternyata ada saja orang-orang yang memang sinis dan iri terhadap hasil kerjanya. Mereka menghina sang penjelajah ulung itu dengan berkata, "Siapa dia? Kalau hanya berlayar dan kebetulan menemukan benua tersebut, apa hebatnya? Semua orang juga bisa." Akhirnya dengan bijak Chris tampil dan mengatakan, "Kalau kalian merasa hebat dan mampu, bolehlah kita lakukan sedikit tantangan." Ia melanjutkan, "Kalau kalian bisa mendirikan telur rebus ini di atas meja, maka aku akan mengakui kekuranganku dan pendapat kalian memang benar tentang aku." Lalu mereka menerima tantangan itu dan berusaha mendirikan telur rebus tersebut di atas meja. Lewat berbagai gaya dan upaya dicoba, namun tidak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun yang mampu mendirikannya. Akhirnya mereka menyerah dan memberikannya kepada Chris. Christopher Columbus tampil, menggenggam telur dengan tangan kanannya, lalu ia menghentakkan sedikit pada bagian bawah telur tersebut, sehingga telur menjadi remuk sedikit pada bagian bawah dan memberikan ruang datar untuk menopang si telur agar dapat berdiri tegak. Lalu dengan sewotnya mereka semua berkata, "Kalau seperti itu, semua juga bisa." Christopher Columbus dengan bijak ia berkata, "Kalau memang bisa, mengapa tidak kalian lakukan?" Terkadang kita melihat hasil karya atau kesuksesan orang lain dari ujungnya saja, hanya dari hasilnya tanpa melihat perjuangan mereka mendapatkannya. Akhirnya yang datang adalah rasa iri dan dengki, tidak suka dan cenderung meremehkan orang lain. Banyak orang hanya berpikir bisa, tapi tidak banyak orang yang mau bertindak, berkorban, dan melakukannya. Saudara, dalam firman Tuhan, sikap yang dijelaskan di atas dipandang sebagai suatu kesombongan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengintrospeksi diri dan bertobat jika kita masih berpandangan seperti itu. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Amin.